Sobat Kicomania, bertemu dengan saya kembali, Kang Ebot. Lama ya nggak bikin konten, ternyata kangen juga. Saat ini biasa di Mabes Markas Besar Ebot Jaya, kita akan acara kongres biasa, Bapak nggak beres-beres. Saat ini kita kedatangan tamu Mas Eko dari Purbalingga. Apa kabar Mas Eko? Baik Pak Haji. Sehat kan? Alhamdulillah. Kondisi dengan pandemi seperti ini gimana Purbalingga? Bisnis inti yaitu bulu mata gimana? Masih Stabil. tetap berjalan stabil. Stabil. Karyawan berapa di bulu mata? Kalau karyawan total ya 200 lebih lah. Berapa? 200 lebih. 200. Iya. Jadi menghidupi ya bisa cukang lataran kalau bahasa Sunda itu sebagai jalan rezekinya bagi 200 orang. Kalau di penangkaran hanya mempekerjakan berapa? 3 orang. 3 orang, dikit ya. Dikit tapi hasilnya maksi. Lumayan. Ya, Sobat Kicomania, Mas Eko ini beliau itu tinggalnya di Purbalingga, menjadi ketua Korwil APBN sekaligus menjadi ketua Ronggolawe Banyumas. Kita tanya tentang organisasi Mas Eko ya. Siap. Awalnya Mas Eko itu menjadi ketua Korwil dulu ya? Ya. Korwil APBN. Saat ini di Korwil Purbalingga itu penangkaran ada berapa sekarang anggotanya? Kalau di Purbalingga saat ini sudah mencapai angka 150-an 150 yang tergabung APBN. yang tergabung. Kalau dari 150 itu rata-rata dari satu penangkar berapa pasang mereka? Rata-rata mungkin 5 pasang. 5 pasang. Nah, 5 kali 15, 750 pasang Sobat Kicomania. Kalau di daerah itu, kalau di apa saya selentingan ada yang penangkar tapi basicnya bukan Kicomania, ada nggak di Purbalingga? Ada. 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 Jadi bukan Kicomania tapi orientasinya mereka apa biasanya? Itu awalnya dia orang pensiunan PNS semua kan. Pensiunan PNS Ah. menangkar murai. Iya. Kok basicnya bukan pemain burung? Bukan. Kenapa hanya dengar kalau nangkar burung murai itu hasilnya lumayan atau gimana? Enggak, dia awalnya hanya ingin menghabiskan Iya, kegiatan cari kesibukan. dari kesibukan Dari aja, kesibukan. setelah dia pensiun. Terus tapi awalnya seperti itu, kesininya ya orientasinya ya bisnis lah gitu. Karena ternyata hasil juga ya. Iya. Begini, pada biasanya kalau orang bukan basicnya pemain burung itu kalau menjual harga biasanya itu seenaknya murah, itu gimana di sana? Ya, rata-rata itu 1,5. 1,5. 1,5. Iya. Sekarang setelah pakai KPPN gimana? Ya ada peningkatan karena sering komunikasi dengan Kicomania. Ya di angka 1,8 rata-rata. Ini dengan kondisi suhu seperti ini bagi dunia penangkaran nggak ngaruh ya? Dingin malah bagus. Ya kalau kayak gini musim produksi. Malah bagus ya? Musim produksi. Musim dingin malah bagus. Yang jelek itu kan kalau pancaroba ya. Pancaroba itu banyak Ya, yang mati dari apa? Dari panas. dari panas ke dingin. Ke dingin panas itu banyak yang mati. mati. Terutama di trotol. Kalau Mas Eko itu kan termasuk menangkar burung-burung apa terala, burung-burung lapang. Dari 150 yang orientasinya lapang yang udah punya nama itu berapa persen dari 150? Ya, 50 ada ya? 50% lah. 50 yang sudah teruji. yang sudah teruji. Nah, Yang lain jual apa seperti tadi ya pensiunan gitu kan. ya. Terus kendala biasanya penangkar itu yang dari diskusi itu biasanya kendalanya apa tuh? Kendalanya ya proses penjodohan rata-rata seperti itu. Proses penjodohan. Rata-rata cuma seperti itu aja. Kalau yang lainnya ya proses pengamatan untuk pakan saja. Kan gini, berarti kalau kendala di proses penjodohan berarti pada fase penjodohan itu termasuk sulit. Menurut Mas Eko memang pada saat penjodohan itu sulit menurut pengalaman Mas Sebenarnya Eko? mudah, cuma karena mereka kurang memahami burung itu antara sudah birahi atau belum. Gimana triknya penjodohan versi Mas Eko gimana? Iya. Biar Sobat Kicomania ini kan Kalau- gini, di sisi menurut versi orang lain itu kesulitan, itu merupakan sebuah kendala, tapi menurut Mas Eko kan bukan. Gimana solusinya gimana Ya, untuk sebenarnya- para Kicomania? Kalau kita sebagai KM ataupun penangkar, kita kan harus memahami burung itu
harus kita sudah tahu burung Ya. itu birahi dan tidaknya gitu ya kan. Kalau contoh kalau kayak betina itu dengar suara jantan aja sudah sayapnya udah ngeper-ngeper kayak gitu ya kan. Berarti Itu sudah siap. sudah siap ya kan, seperti itu. Terus kalau jantan otomatis kan ya, satu gacor lah kayak gitulah. Kalau gacor itu ya 60%-nya siap seperti itu. Itu permasalahan biasanya kalau dijodohkan kendala bagi pemula atau yang belum paham itu masalahnya di jantan atau di betina biasanya? Rata-rata di betina. Di betina. Nah, karena kalau pemula itu orientasinya kan pengen cepat produk. Ya langsung dimasukin bareng. Nah, gitu seperti Itu biasa kalau belum jodoh dimasukin bareng yang masalahnya apa biasanya? ya Yang paling- langsung mati aja biasanya kalau dikejar itu. si betina. Betinanya. Itu kan nggak lama. Kalau jantannya memang dia udah Siap. siap, Betinanya pasti nggak. dihajar, nggak pakai lama mati. Jadi harusnya betina siap dulu. Siap dulu. Kalau betina siap dulu tapi jantannya nggak siap, ada nggak kasus itu? Ada. Oh. Jadi ini biasanya kalau Betina udah siap, udah siap, jantannya belum, ini jantannya yang takut biasanya. Seperti itu. tapi walaupun dia udah gacor, tetap belum tentu dia. Belum tentu berani. Jadi gitu Sobat Jomania ya, versi Mas Eko. Jadi kalau mau menjodohkan berarti betinanya harus siap ya, karena kalau seandainya laki-laki mungkin kapan saja siap gitu. Kalau betinanya belum siap, nggak mau diperkosa malah dimatiin ya. Iya. Terus gini, untuk tenakan Mas Eko, ring pribadinya ring apa? Pas BF Purbalingga. Awas BF. Punya berapa penakaran pasang sekarang? 15. 15. Dari 15 yang produksi berapa? Kalau saat ini ada 5 pasang. 5 pasang. Rata-rata sepasang berapa ekor? Ya kemarin ada yang 4, ada yang 2. Ya rata-rata ya. Persentasenya termasuk kecil, dari 15 hanya 5. Itu kenapa yang 10 kendalanya apa? Mabung atau apa? Iya, selesai mabuk. Saya mabung. Iya. Kok banyak dari 15, 5 produksi 10. Jamaah. Kemarin malah semua 15 nggak ada yang produksi. Berbarengan. Iya, jamaah. Terus gini, tentang pakan. Dulu murai itu identik dengan kroto pakannya, ya. Nah, jadi ada ketergantungan. Cuma kadang-kadang dilematis kalau kroto itu pada saat ada enggak. Kalau Mas Eko sendiri itu asupan makan untuk indukan, untuk trotol, pastol itu gimana? Kalau indukan kita tetap pakainya tetap cangkrik terus ada furnya juga sedikit untuk ya namanya burung kita butuh apa Kombinasi kombinasi supaya dia itu lebih nyaman di dalamnya seperti itu. Terus kalau untuk trotol semuanya memakai nanjung seperti itu untuk semuanya. Pastol pun intinya sampai burung trotol itu sampai burung dewasa semuanya pakai nanjung. Kan gini, nanjung kan termasuk produk baru. Iya. Ya. Dulu sebelum pakai nanjung, setelah pakai nanjung, perkembangan atau perbedaannya menurut Mas Eko gimana? Sangat beda. Kalau trotol itu dari trotol memakai nanjung itu dari segi postur tubuh burung itu Ya. akan lebih kelihatan lebih gimana ya, lebih ideal lah seperti itu. Lebih ideal, ada yang postur lebih besar, panjang gitu. Ini lebih atletis gitu. Karena masa pertumbuhan memerlukan gizi ya. Iya, gizi yang banyak seperti itu. Ini ring APBN sudah meng-Indonesia ya, sudah masif dan massal. Ya, berarti burungnya yang pakai ring APBN itu sudah banyak. Menurut Mas Eko akan khawatir nggak? Takutnya setelah banyak orang murai yang ternak itu harga anjlok, itu pandangan Mas Eko akan terjadi seperti itu nggak kira-kira? Tidak, Tidak. Apa pertimbangannya apa? karena ya kembali lagi menangkar di murai itu kan kembali karena hobi. Karena nilai jual hobi itu nggak terbatas gitu aja. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya ya. Seperti itu. Tetap optimis ya. Tetap optimis, harganya mahal. Ini kita bicara Ronggolawe. Ronggolawe terbentuk sekarang, gantangan udah berapa tempat titik di? Kalau di Purbalingga ada 4 titik, rencana mau 5, sudah ACC 1 lagi, 1 tanah. Kalau di Banyumas sudah 3, ini mau 4 juga, sudah ACC 1, tinggal negosiasi aja seperti itu. Di total sudah berarti nanti mau 9. Mau 9, mantap ya. Oke, terima kasih Mas Eko bincang-bincangnya. Salam sehat selalu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Haji. Sip.